Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 12 IPA 6 ya. Jadi, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM-nya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dimulai. Bismillah. Membaca doa tidak pernah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini tanggal 12 Oktober ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Andika kemana? Sakit. Andika sakit. Siapa lagi? Sudah hanya Andika saja. Oke, sakit. Mudah-mudahan Andikanya segera sembuh ya. Oke. Baru hari ini nggak sekolahnya? Dari kemarin. Oke. Mudah-mudahan cepat sembuh dan kalian yang sehat selalu jaga kesehatan ya. Oke. Supaya bisa belajar optimal. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru sebetulnya. Tapi sebelum ke materi baru, Bapak perlu bertanya kepada kalian. Di sini ada yang pernah ikut dalam pemilihan umum? Pernah? Apa? Lang? Pemilihan RW. RW, oke. Apa lagi? Terus nonton pemilu. Nonton pemilu, oke. Sebetulnya pemilu ada pemilihan umum ya? Iya. 2019 dulu pernah ada pemilu nih ya. Oke. Pemilihan apa? Presiden. Kita ngomongin presiden. Ngomongin yang namanya negara. Kalau bentuk negara kita apa sih? Republik atau bentuk negaranya? Apa itu NKRI? Negara Kesatuan. Nah, berarti bentuknya apa? Kesatuan. Kesatuan. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Kalau sistem pemerintahannya? Demokrat. Ada dua sistem pemerintahan. Yang pertama ada presidensial dan juga ada parlementer. Ini ada kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ini materi yang umumnya. Ini yang materi yang besarnya. Tapi kita fokuskan nanti munculnya berbagai kabinet. Ada berapa kabinet yang kalian tahu? 7. Yang pertama, Kabinet Nasir, Sukiman, kemudian ada Wilopo, Ali Sastro Amijoyo, Burhanuddin Harahap, Juanda. Sebelum Juanda ada dulu Ali Sastro Amijoyo 2. Oke. Karena pada masa Ali Sastro Amijoyo 1 berarti mengalami keberhasilan sehingga nanti berikutnya dipilih lagi menjadi Perdana Menteri. Oke, ini tokoh-tokoh dari demokrasi liberal. Oke, sebelum kalian berdiskusi, hari ini kita akan berkelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 7 kelompok. Ya, sesuai dengan yang kemarin. 7 ya? 7 kelompok ya? 7 kelompok di sini sudah berkumpul kelompoknya? Sudah, oke. Perwakilan kelompoknya silahkan ke depan. Ini mah di sini nggak usah. Perwakilan kelompoknya dipelajari dulu aja. Silahkan. Ini 2, 3, iya 4, 5, 6, 7. Pas. Oke. Dilihat dulu LKPD-nya. Oke. Di sini penjelaskan dulu mengenai peraturannya. Lihat dulu ya halaman pertamanya. Di situ ada petunjuk. Sudah dibuat kelompoknya. Kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya dulu. Nama kelompoknya berarti nama kabinetnya ya. Oke.
Kemudian anggota kelompoknya silakan dituliskan. Kemudian berikutnya lihat lembar keduanya. Lembar keduanya ada sejarah kabinet. Berarti berhubungan dengan Kabinet. awal didirikan kabinetnya, kemudian siapa perdana menterinya, tuliskan di situ. Ya. Kabinet Wilopo misalnya. Oke. Sejarahnya berarti sama berakhirnya ya. Jadi kapan dimulainya, periode masa jabatannya sama berakhirnya saja. 3 poin itu. Periode jabatannya. Ya. Waktu menjabatnya. Kemudian di bawahnya ada program yang terlaksana atau program kerja yang terlaksana dan program kerja yang tidak terlaksana. Oke. Nah, sekarang silakan bagi-bagi tugasnya. Ada yang kebagian cari sejarahnya, ada yang kebagian program kerjanya. Oke? Bisa dipahami? Waktunya hanya 25 menit saja. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Siap, Pak. Oh iya. Kartunya ini berapa orang? 4, 5. Oke. Ini udah belum, Jo? Kamu program kerja yang tidak terlaksana. Kurang 1, boleh. Ini udah belum sih? Wah, ini dulu. Kebagian. Berarti 5 ya? Iya. Iya. Kartunya nanti untuk berbicara. Setiap kartu itu hanya satu orang, satu kartu. Waktu bicaranya untuk presentasi hanya 4 menit ya. Kartunya boleh digunakan buat bertanya juga. Silahkan. Jak kebagian apa Jak tugasnya Jak? Dari program yang nggak terlaksana apa soalnya yang terlaksana udah ada. Itu udah ada. Tinggal dipindahkan berarti ya. Ada ya, tinggal dipindahin semuanya Pak. Per poin saja ya. Ada Pak, adanya juga alasan kegagalannya. Gagalnya kenapa? Kecewanya Nah, pemerintah daerah, Hmm. KPD pemerintah pusat. Munculnya sentimen Cina. Terus munculnya gerakan separatis. Ini kabinet apa? Sastra Ali 2 ada sebetulnya diantaranya ada berhubungan dengan Irian Barat, kan itu juga ada. ini yang memperjuangkan masalah Irian Barat. Iya kan itu juga. Ini kan program kerjanya ya. Ini yang ini keseluruhan. Ya ini keseluruhan. Irian Barat kan nggak berhasil. Pelaksananya cuma ini, yang 3. Iya cuma sedikit. Makanya yang gagalnya banyak sebetulnya, makanya diturunkan. Oh, berarti memperjuangkan masalah. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Perwakilannya satu orang, silakan semuanya ke depan. Jadi kita paralel langsung dijelaskan sama kalian. Oke, silakan. Mengembalikan mandatnya kepada Presiden yang menjadi tanda berakhirnya Kabinet Natsir. Adapun program yang terlaksananya ke-1 di bidang ekonomi pada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nabi Fatah dari kelompok Kabinet Sukiman dengan anggota kelompok Anissa Aulia Putri, Nindya dan Rizky dan juga Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pada masa demokrasi liberal, tepatnya pada sejarah Kabinet Sukiman. Gagal dalam mengatasi pergolakan PRRI atau Permesta serta adanya peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno 30 November 1957. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang sudah mempresentasikan boleh kembali duduk dengan kelompoknya. Iya. Pertanyaan yang punya pertanyaan untuk masing-masing kelompok silakan dituliskan di buku catatannya. Udah, oke, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita ada evaluasi kelompok. Ya, tadi penjelasannya sudah bagus. Dari 7 kelompok sudah bagus penjelasannya. Sebentar dulu ya.
Sudah bagus penjelasannya, program kerjanya sudah jelas. Nah, sekarang ada kuis, tapi masih per kelompok. Kita isi teka-teki silang ya. Pernah isi belum sebelumnya? Oke. Sedikit sebetulnya, teka-teki silangnya hanya ada 10 soal. Makanya waktunya hanya 10 menit. Kelamaan semuanya. Waktunya hanya 10 menit, perwakilan kelompoknya boleh ke depan. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, waktunya dimulai dari sekarang 10 menit. Yang sudah selesai silakan langsung ke depan kan ya. Ayo udah, mana udah? Ayo. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Bapak ambil. Enggak. Waktunya habis. Soalnya sih. Namain dulu. Ambil. Sudah dikumpulkan, Bi. Oke, duluan nih. Duluan. Nama dulu. Udah semuanya ya? Udah semuanya ini, sosial udah. Oke. Sebentar ya. Nanti Bapak cek dulu untuk nilai yang ininya. Nanti dapat hadiah yang paling pertama. Oke. Yang dinilainya pertama. Waktu dulu. Kecepatan dulu. Nanti kalau ada yang seri, nilainya berarti berdasarkan waktunya. Yang pertama itu dari yang benarnya terlebih dahulu, baru ke waktunya. Oke. Sebelum diakhiri, sebelum Bapak periksa, ada kesimpulan yang bisa kalian simpulkan hari ini. Apa yang kalian pelajari sih? Boleh? Apa, Wan? Apa yang Wan dapatkan hari ini? Oke, terima kasih buat Anda. Oke, dari Wanda barusan sudah menyimpulkan. Oke, siapa yang ingin hikmah apa yang bisa kalian ambil dari demokrasi liberal ini? Pelajaran apa yang bisa diambil? Boleh silakan, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari masalah teknis dan juga materi sudah dijelaskan oleh Wanda ya tadi, cuma saya akan menambahkan dari segi hikmah dan juga manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran demokrasi liberal ini. Kita pelajaran adalah sebagai Sebentar dulu ya, yang sebelah sana diperhatikan dulu. yang akan meneruskan kepemimpinan negeri ini juga harus bisa memilih dan memilah mana yang harus kita pilih atau harus kita terapkan di saat memimpin negara tersebut. Karena berkaca dari proses-proses atau Oh iya, sebelum cukupkan, ada hadiah dulu. Hadiahnya untuk yang tadi presentasi ke depan. Selesai presentasi. Oke, aduh lah. Tapi itu saya Andi. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan jangan lupa di rumah membaca demokrasi dan masih terpimpin betul dan tetap ingat Soekarno. jas merah. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.